Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia channel Lagu Sugih yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi, tepatnya pembahasan khasiat dari ayat kursi. Di sini diterangkan ayat kursi itu bisa untuk wasilah mendatangkan suatu hajat. Ini diterangkan dengan jelas pada halaman 13 kitab Mujarabat Ad-Dairabi. Bismillahirrahmanirrahim. Waman qara'aha fi jawfil laili. Dan barang siapa membaca ayat kursi di dalam tengah malam, mustaqbilan ba'idan anil aswad, dengan menghadap ke arah kiblat serta jauh dari suara. Adada hurufiha, sesuai dengan bilangan huruf ayat kursi. Wa sa'alallah ta'ala ay hajatan, kemudian meminta kepada Allah, maksudnya yaitu meminta hajat. Qudiyat bi'idnillahi ta'ala, maka hajat tersebut akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat keterangan ini dapat kita simpulkan, barang siapa yang membaca ayat kursi di dalam tengah malam dengan menghadap ke arah kiblat, ba'idan anil aswad, serta jauh dari suara, jauh dari keramaian. Adada hurufiha, sesuai dengan hitungan huruf ayat kursi, yaitu mi'atun wasaba'una harfan, sebanyak 170 kali. Jadi membaca ayat kursi sebanyak 170 kali pada tengah malam dengan menghadap kiblat dan jauh dari keramaian. Wa sa'alallahu ta'ala ay hajatan qudiyat bi'idnillahi ta'ala, kemudian meminta kepada Allah hajat-hajatnya, maka hajat tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila seseorang itu membaca ayat kursi untuk mendatangkan hajat kepada Allah, itu bisa dengan kaifiyah dibaca tengah malam, kemudian membacanya dengan menghadap ke arah kiblat serta jauh dari keramaian. Jadi harus jauh dari suara, jauh dari keramaian, dan dilaksanakan pada tengah malam menghadap kiblat. Sementara ayat kursi yang dibaca harus sesuai dengan bilangan huruf dari ayat kursi, yaitu 170. Jadi dibaca 170 kali. Setelah itu dibaca wasa Allah ta'ala, kemudian meminta kepada Allah. Jadi ketika sudah dibaca 170 kali, silahkan untuk meminta hajat apapun kepada Allah. Maka bi'idnillahi ta'ala, hajat-hajat tersebut akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan salah satu wasilah, merupakan salah satu kaifiyah dari ayat kursi yang patut Anda amalkan apabila Anda memiliki suatu hajat kepada Allah. Karena di sini dengan jelas qudiyat bi'idnillahi ta'ala, Allah akan mendatangkan hajat-hajat dari seseorang yang mengamalkan ayat kursi. Apabila dibaca pada tengah malam
menghadap ke arah kiblat serta jauh dari keramaian, dan itu dibaca sebanyak 170 kali. Waman qara'aha adadar rasuli wa huwa salasa mi'atun wa salasata asyara. Jadi barang siapa membaca ayat kursi dengan bilangan para rasul, yaitu 313, wa huwa adadu ahli badrin wa ashabi tolamud wa hisabu min ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawassalu bihi wa sa'alallahu ta'ala hajatan min umuri dunya wal akhirah qudiyat bi'idnillahi ta'ala. Jadi, dan barang siapa yang membaca ayat kursi sesuai hitungan para rasul, sesuai bilangan para rasul, yaitu 313 kali, yang mana ini juga merupakan bilangan ahlu badrin. Jadi para penduduk atau para sahabat Badar ini juga 313, dan juga hisab dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassal bihi wa sa'alallahu ta'ala hajatan. Jadi membaca ayat kursi 313 kali, kemudian meminta kepada Allah, meminta suatu hajat kepada Allah, baik itu urusan dunia dan akhirat. Qudiyat bi'idnillahi ta'ala, maka hajat tersebut akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ayat kursi di samping bisa diamalkan dengan hitungan huruf dari ayat kursi, yaitu 170 kali, ini juga bisa diamalkan dengan hitungan para rasul, yaitu 313. Adapun perbedaannya apabila dengan hitungan huruf dari ayat kursi harus diamalkan pada tengah malam dengan menghadap kiblat serta jauh dari keramaian, itu dibaca 170 kali. Sedangkan apabila diamalkan dengan bilangan para rasul, yaitu 313, maka tidak ada suatu syarat harus di tengah malam, menghadap kiblat serta jauh dari keramaian. Di sini diterangkan barang siapa yang menggunakan wasilah bilangan para rasul dan hisabnya dari nama Nabi Muhammad SAW, jadi 313 itu, kemudian meminta hajat kepada Allah, baik itu hajat berupa urusan dunia dan akhirat, maka Allah akan mendatangkan hajat yang diminta. Jadi ini merupakan wasilah dari bilangan para rasul dan juga hisab nama Nabi Muhammad SAW. Keduanya adalah khasiat ayat kursi untuk mendatangkan suatu hajat kepada Allah. Yang pertama, bisa dibaca dengan bilangan huruf dari ayat kursi, yaitu 170 kali. Itu diamalkan pada tengah malam, menghadap ke arah kiblat dan jauh dari keramaian. Itu dibaca 170 kali, kemudian meminta kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan hajat yang diminta. Atau dengan hitungan para rasul, yakni 313 kali, di mana membaca 313 kali di sini waktunya bisa di waktu-waktu setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu dan lain sebagainya, tidak harus tengah malam. Dan apabila seseorang menggunakan wasilah bilangan para rasul ini dan meminta suatu hajat kepada Allah, baik itu hajat dunia maupun akhirat,
maka Allah akan mendatangkannya. Sekian penjelasan dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi kali ini. Semoga membawa manfaat dan maslahat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.